bersama dengan channel Sugeng Lawu. Aku akan bercerita tentang Pandawa yang nomor 4 dan 5, namanya Nangkula dan Sadiwa. Nah, Nangkula dan Sadiwa mempunyai anugerah dari Tuhan sebagai healer. Artinya Nangkula Sadiwa adalah orang yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, atau bisa dikatakan seorang dokter, seorang tabib, seorang dukun, karena anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian Sang Sadiwa, aku akan cerita tentang literasi sebuah manuskrip relief artefak di Candi Suguh yang menceritakan tentang Sudomolo. Nah, tokoh yang diangkatlah tokoh Sadiwa. Nah, ceritanya begini. Ruatan Sudomolo, Sudo mengurangi, Molo itu kesialan hidup karena membawa Sukerto atau Sengkolo. Dalam pemahaman Sudomolo itu menceritakan tentang ruatan Betari Uma atau Betari Durga yang dalam hidupnya mengalami kesalahan waktu hidup di Kahyangan, kemudian dia diturunkan di bawah, hidup di Sentro Gondomayit atau Sentro Gondomayu, artinya mengepalai, menguasai semua raksasa, Gandarwa, Gandarwi, semua makhluk halus di bawah pimpinan beliau. Dia ratunya Betari Durga. Kemudian Betari Durga mohon minta diruat oleh Sadiwa. Nah, kemudian dalam relief Candi Suguh ini mohon diruat sama Sadiwa, minta izin kepada Ibu Kunti Talibroto dan tokoh yang belakang ini, tokoh Tualen atau Semar kalau orang Jawa bilang, atau Asmoro Sonto ini. Kemudian Sadiwa ternyata berhasil meruat Betari Durga naik ke Kahyangan lagi menjadi namanya Betari Uma dan Parwati. Nah, dalam pemahaman ruatan Sudomolo inilah ruatan dewa kembali ke entitasnya yang dulu, atau menjadi cantik kembali, jiwa dan raganya kembali ke Kahyangan. Kemudian dalam pemahaman Sudomolo, ruatan Betari Durga ini merupakan cerita tentang dewa, sehingga ruatan Sudomolo itu tidak bisa diadopsi untuk ruatan manusia secara normatif. Makanya aku mengadopsi ruatan yang ditulis oleh Ronggo Warsito dalam serat Murwokolo. Dalam serat Murwokolo itu Ronggo Warsito menceritakan tentang kelahiran Betara Kala, lahirnya Betara Kala. Kemudian Betara Kala bernegosiasi dengan Betara Guru, apapun bentuknya, daripada kamu nanti akan memakan orang yang kena Sengkolo dan Sukerto. Sengkolo kesialan hidupnya karena perilaku hidupnya yang amburadul, terus Sukerto kelahiran yang membawa karma. Nah, kemudian hasil negosiasi, kemudian Betara Kala dikasih dispensasi untuk memakan orang-orang yang kelahirannya Sukerto. Sejak kelahiran manusia membawa karma semenjak kelahirannya, atau dinamakan Sukerto. Ya, dalam serat Murwokolo itu ada istilah Sukerto itu ada 34 item. Di antaranya anak yang menjadi makannya Betara Kala itu adalah Untang-anting, anak sendirian, Sendang Kapit Pancuran, Kedono, Kediri, Pandowo, Pandawi. Ini adalah salah satu item yang saya berikan dari 34 orang yang kena Sukerto yang harus diruat. Nah, kemudian aku akan menceritakan tentang esensi ruatan itu sebetulnya apa toh. Nah, ini kebetulan aku sudah menjual paket-paket ruatan, cuma aku belum pernah melayani orang-orang. Ya, minim sekali ya melayani bangsa kita atau orang-orang Indonesia. Kebanyakan malah yang ikut ruatan produk paket saya itu hampir semua orang, bisa dikatakan orang Eropa atau Londo-Londo itu yang mengikuti. Nah, kemudian esensi ruatan adalah semenjak kita dilahirkan itu ada purwakarma, sehingga orang itu harus mau melihat bahwa semenjak kelahiran kita itu ada entitas karma masa lampau kita yang dibawa sejak dalam kandungan, entah itu baik dan buruk. Kemudian yang sisi negatifnya kita minimal kita selaraskan ya, dalam bentuk karakter ini biasanya. Karakter yang arogan, karakter yang marah, mudah tersinggung, itu kita selaraskan. Jadi esensi ruatan apapun bentuknya, upacara ruatan, kalau diri Anda setelah diruat tidak mau koreksi diri, tidak mau introspeksi diri, dan mau merubah karakter semenjak kelahirannya, ya sama juga bohong. Artinya setelah diruat supaya terjadi keseimbangan
antara hitam dan putih, antara negatif dan positif yang melekat dalam karakter kita, kita balancingkan. Sehingga hidup kita akan terjadi harmoni. Nah, dalam berbagai ruatan ini, orang harus tahu bahwa setiap kelahiran itu ternyata membawa karma masa lalu dan karma sekarang. Sengkolo, perbuatan hidup kita yang amburadul, Sukerto, warisan karma masa lampau. Dan ini banyak orang yang yang diruat ke orang-orang Eropa yang kebetulan aku juga melayani orang Eropa ya, mayoritas malah orang Eropa itu dia bisa nerima pemahaman rasional yang katanya irasional, kata orang Jawa itu sangat rasional karena setiap kelahiran manusia membawa karakter negatif dan positif. Selama kita tidak membalanskan menjadi sebuah harmoni, orang itu akan terdampak kena kesialan hidupnya selama hidupnya, sehingga karirnya juga amburadul, masa depannya tidak mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan, kesadaran sampai pencerahan. Esensi ruatan adalah memberikan suatu value, nilai dalam hidup kita untuk kontemplasi, introspeksi bahwa hidup kita itu membawa karma masa lalu dan karma karena karakter. Hitam dan putih karakter itu ternyata harus diharmonikan, diselaraskan. Dari Citra Sudomolo, tokohnya Sadewa ini bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa hidup kita harus selalu introspeksi, mula sariro, supaya terjadi harmoni antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Trita Karana, kata Wida gitu. Mungkin kelanjutan dari cerita Sadewa dan Nangkula ini sudah 5 Pandawa ya. Mungkin berikutnya nanti aku akan cerita dengan tokoh yang antagonis. Terima kasih, matur suwun.